Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan bahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Hari ini kita belajar apa? Iya, kita belajar fikih tentang sholat jamak dan qashar. Minggu lalu anak-anak sudah membaca ya materi tentang jamak dan qashar. Ada pertanyaan? Pasti banyak ya. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang sholat jamak dan qashar. Anak-anak dimohon untuk memperhatikan ya. Kita mulai saja ya. Sholat jamak dan sholat qashar. Siapa yang sudah tahu arti jamak dan qashar? Pintar, karena minggu lalu sudah membaca ya. Nah, kita akan membahas sholat jamak terlebih dahulu. Apa sih arti sholat jamak itu? Dan jamak sendiri itu artinya apa? Nah, jamak artinya kumpul atau gabung. Nah, sedangkan sholat jamak berarti dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu atau digabungkan. Ada yang tahu contohnya? Ya, contohnya sholat zuhur dan sholat asar. Misalnya anak-anak sedang berpergian jauh dan mau menjamak sholat zuhur dan asar. Karena zuhur dan asar dalam waktu yang berbeda, nah kalau sholat jamak itu anak-anak mengerjakannya, misalnya sholat zuhur, mengerjakannya di waktu asar. Jadi sebelum sholat asar, anak-anak mengerjakan sholat zuhur terlebih dahulu 4 rakaat, baru sholat asar 4 rakaat. Seperti itu ya. Jadi dua sholat fardu dikerjakan dalam satu waktu. Sholat apa aja sih yang bisa dijamak? Nah, yang pertama ada sholat zuhur dengan asar. Yang kedua sholat maghrib dengan sholat isya. Jadi sholat apa yang tidak bisa dijamak? Iya, pinter. Sholat subuh tidak bisa dijamak ya. Jadi hanya keempat sholat ini yang bisa dijamak. Selanjutnya, macam-macam sholat jamak ada dua macam. Yang pertama jamak takdim namanya. Yang kedua jamak takhir. Yang jamak takdim. Siapa yang tahu? Nah, jamak takdim adalah menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu dan dikerjakan pada waktu sholat yang lebih dulu. Nah, seperti tadi misalnya sholat zuhur dengan sholat asar. Dua sholat yang waktunya berbeda. Dikerjakan di waktu sholat zuhur. Itu namanya jamak takdim. Jadi sholat zuhur dulu, baru sholat asar ya. Dikerjakan pada waktu sholat zuhur. Seperti itu kalau jamak takdim. Nah, sedangkan jamak takhir adalah menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu dan dikerjakan pada waktu sholat yang kedua. Misalnya sholat zuhur, maghrib, dan isya nih. Dikerjakan, sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu sholat isya. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, cara mengerjakan jamak takdim. Yang pertama, mendahulukan sholat yang pertama, kemudian sholat yang kedua. Nah, jika sholat zuhur dan asar akan dijamak, kalau jamak takdim, maka anak-anak melakukan sholat zuhur terlebih dahulu, baru sholat asar ya, seperti itu. Selanjutnya berniat jamak takdim. Niatnya yaitu ikuti Bu Indri ya nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atim majmu'an ma'al asri jam'a taqdimil lillahi ta'ala. Ulangi ya. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atim majmu'an ma'al asri jam'a taqdimi lillahi ta'ala.
pintar. Artinya saya niat sholat zuhur 4 rakaat dijamak dengan asar jamak takdim karena Allah Ta'ala. Nah, cara mengerjakan selanjutnya yaitu berturut-turut, tidak boleh diselingi dengan perbuatan lain. Contoh, yang pertama sholat zuhur dulu. Sholat zuhur 4 rakaat nih anak-anak mengerjakan. Setelah itu anak-anak makan dulu, baru sholat asar. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi dilakukannya berturut-turut. Setelah melakukan sholat zuhur 4 rakaat, dilanjutkan dengan sholat asar 4 rakaat. Ya anak-anak. Selanjutnya, cara mengerjakan jamak takhir. Yang pertama, berniat akan mengerjakan sholat yang pertama, zuhur atau maghrib, pada waktu sholat yang kedua, asar dan isya. Jadi niatnya mengerjakan sholatnya itu di waktu yang kedua. Kalau zuhur dengan asar berarti di waktu asar, pinter. Kalau maghrib dengan isya dilakukan pada waktu sholat isya, pinter. Jadi dikerjakannya pada waktu sholat yang kedua. Mengerjakan sholat yang pertama, zuhur atau maghrib, kemudian sholat yang kedua, asar atau isya. Berniat jamak takdim. Nah, niatnya ikutin lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atim majmu'an ma'al asri jam'a ta'khiri lillahi ta'ala. Ulangi. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atim majmu'an ma'al asri jam'a ta'khiri lillahi ta'ala. Bagaimana kalau sholat maghrib dengan isya? Coba. Usolli fardhal maghribi thalatha raka'atim majmu'an ma'al isya'i jam'a ta'khiri lillahi ta'ala. Seperti itu ya. Jadi disesuaikan sholat zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Bedanya di sini ya, kalau jamak takdim itu di sini jamak takdimi, sedangkan kalau jamak takhir itu jamak takhir ya. Dan sholatnya juga berbeda. Kalau misalkan zuhur dengan asar ini zuhri arba rakaatin. Sedangkan kalau maghrib dengan isya fardul maghribi thalatha rakaatin majmu'an ma'al isya'i. Seperti itu ya anak-anak. Nah, artinya saya niat sholat zuhur 4 rakaat dijamak dengan asar jamak takhir ya. Mohon maaf, ini salah. Jamak takhir karena Allah Ta'ala. Dan sama seperti jamak takdim tadi, mengerjakannya secara berturut-turut, tidak boleh diselingi dengan perbuatan lain. Selanjutnya, kita bahas sholat qashar. Nah, qashar sendiri artinya itu ringkas atau meringkas. Dan sholat qashar maksudnya sholat yang 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat seperti sholat zuhur, asar, dan isya. Jadi sholat yang bisa diqashar hanya sholat yang 4 rakaat ya, seperti sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Jadi sholat subuh dan maghrib tidak bisa diringkas. Selanjutnya, hukum jamak dan sholat qashar. Hukum menjamak dan mengqashar sholat adalah mubah atau boleh bagi orang-orang yang dalam perjalanan dan mencukupi syarat-syaratnya. Nah, syarat-syarat jamak. Pertama, dalam perjalanan dengan tujuan yang baik. Misalnya menjenguk orang sakit, haji, atau perbuatan baik lainnya ya dengan tujuan yang baik. Nah, kalau misalkan dalam tujuan yang jelek tidak bisa menjamak sholat. Selanjutnya, perjalanan jauh yang berjarak kurang lebih 81 km dalam keadaan tertentu seperti hujan lebat dan berniat jamak ketika takbiratul ihram. Jadi saat Allahu Akbar dibarengi dengan niat ya. Allah saya niat sholat maghrib 3 rakaat jamak dengan isya jamak takhir misalnya karena Allah Ta'ala, seperti itu.
orang dalam uzur atau dalam keadaan sakit payah, misalnya orang yang tidak bisa banyak bergerak gitu ya, yang sudah parah sekali. Nah, boleh sholatnya di jamak. Selanjutnya, syarat-syarat qashar. Pertama, dalam perjalanan dengan tujuan baik, sama seperti tadi ya. Perjalanan jauh yang berjarak kurang lebih 81 km. Sholat yang diqashar adalah sholat adaan, tunai, dan jamak. Sholat yang diqashar adalah sholat yang bilangan rakaatnya 4, seperti zuhur, asar, dan isya. Berniat qashar ketika takbiratul ihram. Nah, contoh niat sholat zuhur yang diqashar nih. Ikuti Ibu Indri lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardhu zuhri rakaataini qashran lillahi ta'ala. Nah, kalau misalkan sholat asar, usolli fardol asri rakaataini qashran lillahi ta'ala. Jadi sholat qashar itu sholat yang 4 rakaat dibuat menjadi 2 rakaat ya. Nah, sekian penjelasan dari Bu Indri tentang sholat jamak dan qashar. Selanjutnya untuk penilaian praktek PTS, anak-anak tugasnya itu yang pertama menghafalkan niat sholat jamak takdim zuhur dengan asar. Yang kedua menghafal niat sholat jamak takhir maghrib dengan isya. Yang ketiga menghafalkan niat sholat qashar zuhur ya anak-anak. Mudah-mudahan yang Ibu sampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat untuk anak-anak semua ya. Sekian dari Bu Indri, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.